Kalau saya sih semua tak nikmati aja, semuanya roda berputar. Kalau pas pertama saya semuanya berjalan lancar, dari penerbangan walaupun saya sendiri tidak ada temannya, saya benar-benar sendiri, tapi saya bekal dengan keberanian, pokoknya saya nekat aja. Terus, nah itu titik saya lagi dukanya kayaknya. Duka pertama itu saya tidak ada pekerjaan selama dari Desember sampai Januari penuh. Itu alhamdulillah cuma sebulan sih. Tapi itu kayaknya mungkin teman-teman banyak juga yang mengalami seperti itu. Jadi pergantian pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu kan kita ada proses fase menunggu. Masih ingat nggak dulu gaji pertama di sana per jamnya berapa? Gaji pertama 2021 ya. Itu kayaknya masih 13 atau 14 zloty itu 1 jam per jamnya. Padahal dulu zloty cuma 3 ribuan ya Mbak ya? Iya. Sekarang 1 zloty 3.000 rupiah. Sekarang 4.500 dan sekarang 2025 gaji udah sekitar 24 zloty, 25 zloty. Oke. Tergantung agensi yang memberikan. Ya, sekitar 24 sampai 25 dengan kurs sekarang 4.500. 4.500. Teman-teman boleh hitung sendiri itu 100. Udah naik banyak banget. Itu kalau di Poland naik gajinya itu kayak per 6 bulan sekali ya. Betul. Per 6 bulan sekali naik. Dan kurs juga naik. Ya memang kadang naik turun, cuma nggak yang drastis banget, paling cuma 100. Tapi overall grafiknya naik lah ya. Turun dikit nanti naik lagi kan gitu. Oke. Sukanya apa Mbak? Kan tadi udah ngomong dukanya nih, pernah jobless selama 1 bulan yang terdampak perang. Mungkin ini yang buat saya banget suka ya. Ini saya tidak menyangka sama sekali. Saya seperti mendapat uang kaget. Uang kaget apa itu? Ini coba ini sama Bu Neta kayaknya nggak tahu. Saya nggak pernah cerita. Saya ceritanya cuma sama Bapak. Soalnya ini berhubungan dengan uang. Kalau ada yang tahu, Mbak nanti pinjemin dong kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar saya kaget luar biasa. Jadi di Polandia itu ada tax refund. Setiap setahun sekali tax refund. Oke. Nah saya tidak tahu kalau yang sudah punya anak di rumah itu mendapat keringanan. Satu anak itu ya itu seperti tunjangan ya. Itu sebenarnya keringanan tapi itu seperti tunjangan. Jadi saya bayar pajak tapi dari pemerintah mendapat keringanan. Satu anak 1.000 sekian zloty, 1.100 berapa zloty gitu. Berarti Mbak Heni mencantumkan data anak Mbak Heni di sana? Iya, saya menyerahkan, saya meminta foto akte kelahiran anak-anak karena kebetulan anak saya banyak, jadi saya mencantumkan ada 4 anak. Jadi semuanya masih di bawah 17 tahun, itu karena memang batasnya 17 tahun. Nah itu 4 anak saya serahkan akte, ada. Oke. Menyerahkan data itu ketika apa? Menyerahkan data ketika itu pertama masuk ke pabrik? Bukan. Pendataan Itu setiap setahun sekali, itu pada bulan Februari ada namanya PIT 11. Itu PIT 11 dari pemerintah. Memang itu mereka diberikan selama bulan Februari kalau nggak salah Februari. Nah itu kita dikasih waktu sampai April untuk mencairkan tax refund itu. Jadi nanti PIT 11 itu diubah menjadi PIT 13, PIT 37. Nah itu kita bisa dibantu oleh kalau kita bisa mengisi sendiri, kalau kita mudah itu kita tinggal download aplikasi, kita ngisi di aplikasi tersebut, terus kita setorkan melalui aplikasi online. Tapi kalau kita terbatas pengetahuan, nggak bisa, kita bisa minta tolong ke notaris terdekat atau lawyer terdekat atau mungkin teman yang sudah berpengalaman, seperti itu bisa. Tapi dari PIT 11 itu diubah menjadi PIT 37 dengan mencantumkan nama anak, akte dan lain sebagainya. Iya. Nah itu Mbak Heni dapat refund total berapa itu? Itu kalau tahun pertama mungkin masih sedikit, saya kurang tahu kenapa, karena saya dibantu teman Filipina ya, itu masih sekitar 2.000 zloty. Itu sepertinya anak saya belum nggak masuk karena mungkin saya belum mencantumkan akte. Tapi ke tahun kedua karena saya sudah berpengalaman, ini mungkin saya harus menyertakan akte gitu, karena dulu saya cuma mencantumkan nama sama tempat tanggal lahir. Kalau ini saya harus menyertakan akte. Itu tahun kedua itu kalau dirupiahkan sekitar 30 juta lebih.
Aduh, ini itu alhamdulillah berkah sekali ya Mbak. sukanya saya luar biasa. Nah, Itu PIT tidak 11 diubah menjadi PIT 37. 37. Oke, aktenya itu harus ditranslate ke bahasa Inggris atau? itu waktu tahun pertama tidak perlu karena mereka sudah percaya bahwa saya punya anak. Nah, karena banyak kasus penipuan oleh teman-teman kita yang tidak punya anak, nyari-nyari anak, mungkin itu ponakannya, Oke. di atas namakan anak, akhirnya terjadi sedikit kasus penipuan. Jadi akhirnya kantor dari pajak Polandia itu sedikit ketat. Jadi mereka melakukan pemeriksaan lagi, akhirnya menemukan beberapa kasus. Karena mereka sudah mencairkan kepada mereka, tapi itu bukan hal yang benar, uang mereka ditarik lagi. Itu teman-teman Indonesia yang pada begitu? Atau diajarin sama teman-teman lain dari Filipina misalkan? Saya kurang tahu kalau dari negara lain, tapi memang itu beberapa oknum teman Indonesia. Iya, begitulah, disayangkan sekali Iya, ya orang-orang namanya kita tuh kalau ada celah kok kenapa langsung pikirannya ke sana gitu lah. Sebenarnya kan itu sebenarnya kita menanamkan hal positif saja lah. Kalau memang tidak, bukan hal sebenarnya tidak perlu. Memang mungkin itu memang kita kayak uang kaget ini, uang cuma-cuma. Jadi sebetulnya kalau punya anak dapat refund tax dari government. Iya. Tapi kalau belum punya anak di bawah umur 26 tahun kan dia free tax. Iya. Gajinya Betul. otomatis lebih tinggi. Iya. Jadi sebetulnya usia di atas 26 dengan usia di bawah 26 sama-sama ada positifnya, Iya. ada kelebihannya dong sebetulnya. Betul. Itu kalau bisa bersyukur ya bahwa gaji kita sama-sama capek, kita sama-sama kerja, tapi gajinya lebih tinggi loh yang masih di bawah 26. Ya, Iya, karena tapi kan- mereka masih aja kadang ingin lebih, Nah. ingin lebih lagi. Dengan cara Jadi seperti teman-teman itu. jangan mencontoh ya. Jangan, menurut saya malu-maluin, aduh malu-maluin. Iya, RI, itu bener-bener. karena jadi satu bangsa nanti disamakan. Kalau ada satu kasus saja, satu bangsa itu disamakan. Iya, sama rata. pasti. Tapi itu memang walaupun Kak, menurut pengalaman teman saya yang sudah melakukan seperti itu dari rekening itu kan diambil. Otomatis Automatically. karena uang kan masuk ke rekening. Iya. Nah, karena mereka sudah mendeteksi ada Terverifikasi ada betul, penipuan. akhirnya mereka menarik kembali. Dari rekening. Oke, berarti setelah ada kejadian itu kemudian akte itu diverifikasi, Harus diterjemahkan. diterjemahkan dalam bahasa Betul. Inggris ke penerjemah tersumpah biasanya Betul, ya. betul. Dan kita harus membayar loh untuk menerjemahkan itu per lembar. Iya. Iya. betul. Iya. Oke, Mbak Heni, ini cuti. Iya. Balik kapan? Insya Allah nanti bulan Oktober. Masih 1 bulan ya. Evakuasi dulu jaga Iya. anak-anak Iya. ini. Karena di dalam kemarin kebetulan anak harus sakit, jadi saya menunggu kemudian nunggu anak-anak sudah seneng lah. Gitu. Akhirnya nanti biar saya. Boleh nggak saya tanya yang sedikit privacy? Boleh. Saya dengar ada calon Oh dari Eropa, Iya. dari Poland, warga iya, negara Poland. iya. Ini Bari tahu dari mana ini? Ya, kan saya suka kepo-kepo statusnya Mbak Heni. Ya dilelah rezeki mungkin ya. Iya. Saya sebenarnya tujuan ke Poland ya memang untuk kebutuhan keluarga. Ya. Kalau untuk jodoh mungkin itu dari Allah ya, dan mungkin dari doanya Bu Eri. Boleh juga. Saya ingat banget. You remember? Yes. You remember? Yes, Kan I saya bilang remember. Mbak Heni kayaknya bisa nih dapat bule because your English is good. Iya. Dilala iya nih. Saya ingat sama-sama. Ingat kan? Iya sama Bu Eri. Iya dilala itu mungkin ya kalau saya cuma pokoknya nomor satu saya cari nafkah, cari money. Kalau dapat money ya pun. Dilala ya Bu. Jadi teman-teman semua, Mbak Heni Iya. itu waktu proses itu sales motor ya? Saya kalau pagi sales ya Yamaha. Ya Allah, anaknya 4. Saya Pak. Saya ya jarang ketemu tapi suka WA-an. Sekali ketemu ngobrol ya. Iya. Anaknya berapa? Anak 4, single mother. Luar biasa. But you know, she's university graduation and her English is very good. Nah, dari awal situ Mbak Heni, ayo bismillah Mbak, cari rezeki, tapi siapa tahu Tuhan kasih dari rezeki itu ditambah lagi. Iya, Cari alhamdulillah. nggak cari ya, tapi memang Tuhan kasih. Dilalah karena doa ibu, Ya. doa Mbak Reta, semua teman-teman memang saya kayak mereka mendukung. Ayolah, Cemlang-cemlong, Iya. makanya kita harus cemlang-cemlong yang Iya, baik-baik iya, aja. benar loh. Benar omongan kadang doa. Iya. Tapi saya aminkan, semuanya aminkan kalau memang rezeki saya memang dilalah di Polandia dan mungkin jodoh saya di Polandia ya saya terima.
Mbak Heni dulu lulusan university mana? Unsur Purwokerto. Unsur Purwokerto. Sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Her English is very good ya. Even now dulu saya itu ingin sekali Mbak jadi koordinator, namun ketika ditanya masalah usia udah tidak memenuhi syarat, makanya yang kemudian opsi yang lain adalah dari Hindi. Jadi mohon maaf. Ya itulah jalan hidup ya kita ya. Semuanya saya syukuri karena semuanya sebenarnya kalau kita jalani dengan positif bahagia kok, senang. Sama-sama mendapatkan uang, sama-sama pengalaman. Ya saya jalani. Mbak boleh nggak ngomong dalam bahasa Poland sedikit aja walaupun saya nggak ngerti artinya apa? Apa ya? Apa ya? Saya kok nggak ditanya. Gini teman-teman, semangat menunggu visa ke Poland. Kita kerja bareng-bareng di sana, saling saling support dalam bahasa Poland. Dla mojej koleżanka z Indonesia, jeśli chce pracy na polski albo polska, myśli dobrze i jeśli dobrze, to będzie dobrze. I szczęśliwa i pracy dobrze. Dziękuję. Terima kasih. Dziękuję bardzo. Saya hanya berpesan itu artinya kepada teman-teman teman-teman Indonesia yang sedang proses ke Polandia, tetap semangat, tetap berpikir positif. Apa yang akan menjadi rezeki kita itu bakal rezeki kita pada waktunya. Satu pertanyaan lagi Mbak Heni, kalau teman-teman nunggu visa sampai lama nih setahun lebih, worth it enggak sih? Perlu diperjuangin enggak sih walaupun nunggu visanya sampai setahun lebih Itu kalau setelah sampai di Poland dengan kondisi kerja seperti itu, gaji seperti itu tuh worth it enggak? Kalau menurut saya kita kembali ke kondisi di Indonesia ya. Dengan menunggu setahun itu kalau kita sambil bekerja di Indonesia itu tetap worth it menurut saya. Karena walaupun mungkin kita harus membutuhkan kesabaran yang penuh, tapi di sana insya Allah lebih baik menunggu sejenak lah selagi, tapi kita harus sambil bekerja, jangan cuma menunggu. Karena kalau cuma menunggu kita akan berpikir negatif. Tapi kalau kita sambil kayak waktu saya menunggu proses, kayak saya masih menjalani pekerjaan saya. Masih nawarin saya beli mobil dan motor. Bu ambil 1 unit dulu. Jadi kayak nggak ngerasa nunggu gitu. Saya masih asik pekerjaan saya. Kok saya ternyata lagi menunggu proses. Jadi itu jangan terlalu fokus sama proses itu. Jadi kita nikmati pekerjaan yang ada dulu di Indonesia selagi menunggu. Nanti kalau sudah waktunya itu rezeki dari Tuhan, itu pasti kita pasti berangkat.